Sebelum melakukan penculikan, pelaku sempat mengintai korban. Bahkan pelaku sengaja mengontrak rumah di sebelah rumah korban. Bagaimana bisa pelaku leluasa mendekati keluarga korban lalu melakukan penculikan dan kekerasan seksual terhadap anak? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Baru saja mengamankan satu orang pelaku berinisial MAM, di mana pelaku ini melakukan tindak pidana penculikan dan juga pemerkosaan. Pada saat kami tangkap, itu kontrakan terkunci dari dalam, sehingga kami dobrak. Saat kami gerbek masuk, korban berada di dalam kondisi ketakutan. Dibawa keluar, izin ke mamanya untuk beli baju, mau dibeliin perhiasan, tapi sampai nggak balik lagi. Kasus kekerasan seksual kembali mencuat. Kali ini seorang predator seksual berusia 48 tahun yang berinisial MAM diduga melakukan penculikan dan juga pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Tak hanya itu, pelaku juga memantau korban kurang lebih selama 1 bulan dan berpura-pura perilaku baik agar orang tua korban percaya. Bagaimana kasusnya? Simak penelusurannya bersama saya, Niko Anggriawan, dalam Gelar Perkara. Inilah detik-detik polisi menggerebek rumah kontrakan MAM, pelaku penculikan dan pemerkosaan seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon, namun ketahuan. Kini MAM ditahan di Mapolda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Baru saja mengamankan satu orang pelaku berinisial MAM, di mana pelaku ini melakukan tindak pidana penculikan dan juga pemerkosaan. Pelaku sedang apa? Pada saat kami tangkap, itu kontrakan terkunci dari dalam, sehingga kami dobrak, dan pelaku sedang berupaya kabur. Lari lalu pelapor, namun berhasil kami amankan. Penangkapan pelaku berawal dari gerak-gerik MAM yang terekam CCTV di sekitar rumah korban. MAM baru 6 hari mengontrak dekat rumah korban. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, kami mendatangi TKP penculikan di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kami bertemu Eni, tetangga pelaku yang sempat mengetahui pelaku MAM dan korban pergi meninggalkan rumah sehari sebelum kejadian. Seperti warga lainnya, Eni mengaku kurang mengenal pelaku lantaran lelaki 48 tahun tersebut jarang berkomunikasi dengan warga. Aktivitas sehari-harinya kita kurang tahu ya Mas, soalnya dia juga baru kontrak di sini, belum lama juga, paling sekitar 6 harian lah gitu. Jadi paling lewat-lewat juga sebatas gitu, enggak pernah. Eni bilang saat memperkenalkan diri, MAM mengaku sebagai direktur sebuah perusahaan beton. Makanya ngakunya dia kerjanya sebagai direktur, tapi ya nggak tahu juga kenyataannya gitu. Mungkin untuk menutupi modusnya dia untuk ngelabui korban. Untuk menggali informasi lebih banyak tentang pelaku, kami menemui ketua RT setempat. Ternyata, ketua RT pun tidak mengetahui informasi apapun tentang MAM yang mengontrak rumah di lingkungannya, lantaran MAM tidak melapor pengurus RT. Sama sekali laporan tidak ada. Saya sangat sayangkan tidak ada laporan sama sekali dari yang punya rumah. Sudah mewajibkan 1 kali 24 jam harus lapor kepada RT. Udah lama itu saya canangkan semacam itu Pak. Hampir setiap saat juga saya bilang lagi begitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi apa yang semacam ini ya. Saya udah canangkan yang punya rumah, kalau ada yang mau kontrak, identitasnya harus diambil dulu.
diserahkan pada RT untuk sebagai lapor diri. Penculikan anak di bawah umur terjadi pada Kamis 10 April pada jam 10 pagi. Pelaku MAM yang telah dikenal orang tua korban meminta izin pada orang tua korban akan mengajak korban pergi ke pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Bo untuk membelikan jajanan dan juga baju bagi korban. Mendengar iming-iming tersebut, orang tua korban mengizinkan korban pun ikut. Tetapi, bukannya belanja, pelaku malah membawa kabur korban ke rumah kontrakan yang telah disiapkan untuk menyekap korban. Di tempat inilah, diduga korban mengalami kekerasan seksual. Setelah mendatangi TKP pertama, kami menuju tempat pelaku menyekap korban. Jaraknya sekitar 3 km dari rumah orang tua korban. Selama 4 hari, pelaku menyekap korban di rumah kontrakan ini. Agar tetangga tidak curiga, pelaku memaksa korban mengakui dirinya sebagai ayah. Ya saudara, saya akan menceritakan atau menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi tempat kejadian perkara digerebeknya seorang laki-laki yang diduga melakukan penculikan dan juga pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan yang berusia 13 tahun di daerah Pasar Bo, Jakarta Timur. Dan ini merupakan kontrakan yang sempat disewa oleh pelaku dan juga korban. Kepada para tetangga, pelaku ini mengaku bahwa korban ini adalah anaknya. Dan kemudian mereka tinggal kurang lebih selama 2 hari dan tidak ada kecurigaan antara tetangga dan juga pelaku, karena si pelaku mengaku bahwa seorang perempuan yang dibawa oleh dirinya ini adalah anaknya. Dan pada saat penggerebekan oleh polisi, pelaku sempat bersembunyi di bagian belakang kontrakan sebelum akhirnya ditangkap dan juga dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh polisi. Di lokasi kedua kami bertemu Iin, salah satu tetangga sekaligus penanggung jawab kontrakan, tempat pelaku menyembunyikan korban. Iin mengaku mengizinkan pelaku mengontrak rumah lantaran pelaku mengiming-imingi bakal mengontrak selama 1 tahun. Tadinya ditanggung jawabin kontrakinnya karena yang punya kontrakannya kan orang Kalimantan gitu. Jadi pas ada yang ngontrak kebetulan si pelaku itu. Oke. Pas kejadian apa Bu yang Ibu alamin? Kaget, ya kaget, bener-bener kaget, nggak nyangka sama sekali ya, pintar ngomongnya juga gitu kan. Katanya seorang direktur terus mau kontrak selama 1 tahun, ya pastinya yang punya kontrakan diiming-iming seperti itu pasti mau, silahkan nerima aja. Iin dan warga lain tidak curiga karena mengira warga baru yang baru menempati kontrakan tersebut merupakan ayah dan anak. Si korbannya itu malah nyangka, Bu, tante buatin bapak saya kopi ya, saya juga pengen seblak, katanya gitu. Udah dibuatin seblak, terus bapaknya dibuatin kopi, si anaknya itu diam di sana. Oh iya, berarti bapaknya nggak ada kecurigaan sama sekali sih, Mas. Berarti warga sini juga nggak ada yang curiga? Nggak ada kecurigaan. Korban sendiri juga nggak ada rasa ketakutan? Nggak ada rasa kecurigaan. Cuma kalau setiap malam tuh suka pakai sal. Oh, suka pakai sal? Iya, si rambutnya itu suka pakai sal. Setiap malam itu, tapi keluarnya emang malam. Mereka keluarnya malam? Iya, keluarnya itu malam. Tapi kalau misalnya bersosialisasi dengan warga sekitar gini? Enggak, cuma aman. Cuma paling ke saya ngopi, jadi nggak berinteraksi ke warga yang lain, nggak, kecuali si pelakunya itu beli makan di depan, gitu. Polisi menyebut pelaku menjalankan serangkaian modus dalam melancarkan kejahatannya. Tersangka MAM telah mengintai korban selama 1 bulan. Pada 5 April, pelaku sengaja mengontrak di samping rumah orang tua korban. Untuk mendapatkan kepercayaan keluarga korban sekaligus mendekati korban, pelaku beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua korban. Agar keluarga makin percaya, 1 hari sebelum penculikan, pelaku sempat mengajak korban membeli buah ke pasar induk Kramat Jati. Pada ajakan pertama, korban dipulangkan. Sampai akhirnya, pada ajakan kedua, pelaku membawa korban kabur ke rumah kontrakan yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaku memang sudah mengincar korban. Pelaku sudah mengintai selama kurang lebih 1 bulan. Pelaku itu juga membranding image sebagai orang baik. Ya, di sana dia juga rajin beribadah, sehingga
orang tua daripada korban tidak ada kecurigaan sama sekali. Beberapa kali main ke rumah korban, bertemu dengan orang tua korban, sehingga timbul rasa percaya, sehingga dia berhasil melakukan aksinya. Selama menculik korban, tersangka memperdaya dan mengancam korban agar menuruti semua kemauannya. Ini kan korbannya anak di bawah umur, sehingga dalam pemeriksaannya pun didampingi oleh UPTD PPA. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, memang terdapat ancaman-ancaman dari pelaku. Pelaku mengancam untuk melaporkan kepada ibunya, dan pelaku juga bilang bahwa ini atas seizin ibunya. Pelaku juga mengancam bahwa dia membawa senjata, apabila tidak mau menuruti perkataannya akan ditembak. Namun berdasarkan pemeriksaan dan penggeledahan di TKP tidak ditemukan adanya SNP. Hingga saat ini, polisi masih mendalami adanya korban lain. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal tentang penculikan serta pasal perlindungan anak, yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berinisial MAM diduga melakukan brainwash atau cuci otak terhadap korban, agar korban tidak lagi mempercayai orang tua korban sendiri. Lalu bagaimana harusnya peran lingkungan agar kita dan keluarga kita bisa terhindar dari predator seksual? Simak ulasannya dalam Gelar Perkara.